Kalau kita nggak bahagia di awal dengan hal kecil, kita mungkin juga nggak bahagia dengan hal besar gitu loh. Halo, halo, dan halo. Kembali lagi bersama saya Hidayatul Muhtadin. Kembali lagi. Kan ini yang pertama ya. Oke, jadi welcome to my everything. Oke, jadi aku kemarin baru buka open question di Instagramku dan aku udah dapat beberapa pertanyaan dari teman-teman semua dan aku mungkin bakal bahas nih dari ribuan, aku bahas satu dulu ya. Ada yang nanya dari namanya akunnya siapa nih? Bubur ayam enthusiast. Oke, dia nanya gini nih tentang kok nanya. Dia nyaran gini tentang hidup kuy lah. Oke. Jadi kita bakal bahas tentang hidup pada episode yang ini. Oke, gaskan. Oke, kita bahas hidup nih. Hidup ini sebenarnya ya jangan terlalu diambil pusing lah. Kenapa? Karena menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat berapa ntar aku lupa. Ayat ke-32 yang artinya gini nih. Kehidupan dunia ini hanyalah main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Sorry ya tadi bukan bercanda tapi emang kayak gitu. Aku mah gagap atuh. Jadi gini, kalau misalnya ada masalah ya udah slow aja, santai aja, let it flow aja. Tapi jangan juga terlalu ikutin alur, ntar akhirnya nggak punya pendirian. Gimana sih? Itulah pokoknya. Nah, sebelum itu aku pengen kenalin diri dulu ya. Jadi aku adalah Adin. Kepanjangannya nama panjangku Hidayatul Muhtadin. Terus juga anak Samarinda. Terus juga apalagi anak dari Bapak Sidik. Kalau yang tahu sewan tenda itu aku punya sewan tenda. Jadi misalnya teman-teman yang mau buat acara apa gimana tuh langsung aja hubungin aku, bakal dapat diskon, dipastikan dapat diskon. Oke. Oke, nextnya kita bahas apa ya? eh oh ya, aku nih mungkin pertama dari sejarah Adin, sejarah Adin. Jadi aku bisa dikatakan nih, dulu itu nggak dulu sih sampai sekarang sih ya. Aku kalau ngomong tuh suka ada jeda-jedanya. Kalau bilang orang sih gagap. Tapi jujur, dengan adanya gagap ini kan, kamu kan dengan adanya gagap ini, aku kayak ngerasa tertantang lah buat ngomong di depan publik. Apa misalnya orang bilang tuh namanya public speaking. Ya, karena aku gagap, akhirnya aku coba untuk belajar ngomong gitu loh. Dan alhamdulillahnya aku udah apa ya bisa katakan ya kalau udah ngomong di depan publik itu udah kayak biasa aja lah sih, sombong banget bocah. Itunya kayak intinya aku tuh kayak udah biasa aja ngomong depan orang. Jadi makanya nih sebenarnya sih tujuan aku buat podcast juga buat aku juga belajar untuk belajar ngomong lebih baik lagi ke depannya. Dan gini, masalahnya nggak masalah sebenarnya tuh kayak hal yang aku bingungkan ya. Kebanyakan teman-temanku yang misalnya nih kalau ngomong bukan kamu lagi nih. Kalau ngomong biasa, maksudnya ngomong dengan teman dengan ya mungkin dengan teman-temannya itu nggak gagap. Tapi kalau udah di depan publik langsung berubah gagap kayak aku. Nah, bingung nih. Tapi kalau aku mah kebalikannya. Kalau sama teman-temanku suka kambuh nih dan mungkin lebih sering kambuhnya daripada enggaknya. Aku ngomong gagap tuh kayak sering banget. Nah, kalau udah ngomong jadi MC, jadi moderator malah lebih aman gitu. Nggak tahu juga kenapa bisa gitu. Tapi mungkin gini nih. Aku kayak ngerasa mungkin aku fokus kali ya dan aku kalau jadi MC dan sebagainya itu aku mungkin lebih apa ya, lebih mempersiapkan akhirnya ya nggak nggak muncul gagapnya gitu. Nah, terus apalagi ya kayak aku tuh eh apa nih? Aku juga gini. Balik yang ngira, aku kan dari SMP tuh sering tuh pindah-pindah rumah. Pertama rumahku tuh di Jalan Hasan Basri. Kalau sana tuh ada, kalau misalnya orang Samarinda tuh tahu tuh di DT, KFC DT. Nah dulu aku tinggal situ. Terus nggak lama pindah ke Cut Mutia. Nggak lama lagi pindah ke Damanhuri. Nggak lama lagi pindah ke Rimbawan. Sorry sebelum pindah ke Rimbawan itu bener aku setelah
dari Damanhuri pindah ke Rimbawan. Terus di Rimbawan itu sampai 4 tahun, pindah lagi nih ke Sungai Dama, ke pasarnya Sungai Dama. Dan aku kayak nggak lama nggak lama tinggal di Sungai Dama, aku pindah lagi ke Sentosa. Nah, teman-temanku ngira aku punya banyak rumah, padahal aku nggak punya rumah sama sekali. Kenapa? Karena di SMP itu aku, ya bisa dikatakan orang tua aku bangkrut, dan semua harta bisa dikatakan habis juga, dari mobil, dari motor, rumah dan sebagainya udah habis kejual karena ada satu masalah. Mungkin ntar kita bahas di salah satu episode selanjutnya. Cilah. Kayak lanjut aja ini podcast. Terus kayak dikata teman-teman tuh aku tuh kayak punya rumah banyak. Sebenarnya enggak, aku kontrak-kontrak juga. Dan misalnya nih ada satu momen aku sampai nggak bisa bayar kontrakan dan disuruh pindah tengah malam itu, angkat-angkat barang ke kontrakan yang baru. Kenapa? Karena kan kalau kontrakan baru kan pasti kayak apa ya? Kayak bayarnya kan bulan depan tuh. Jadi ya nggak masalah gitu loh. Nah, akhirnya aku tengah malam itu angkat-angkat barang dan diusir dari kontrakan sebelumnya, pindah ke kontrakan yang baru, diusir, angkat lemari, angkat TV, angkat semuanya lah yang masih tersisa ke kontrakan yang baru. Ya cukup merasa kayak, oh gini banget ya jadi orang yang apa ya, bisa dikatakan yang nggak punya. Tapi ya nggak apa-apa, aku bersyukur juga gitu loh karena udah pernah ngerasain itu juga. Dan juga ada lagi momen yang dimana aku ini pas aku tinggal di Sungai Dama nih, dan aku tinggalnya di pasarnya Sungai Dama. Aku tinggal di ruko-ruko gitu, jadi ada ruko gitu, dan aku tinggal di lantai duanya. Lantai duanya itu bukan karena emang ada, tapi karena satu lantai dibagi dua gitu loh. Nah, jadi tinggiku kan 170 berapa gitu, dan kepalaku tuh hampir kena dari atapnya rumah itu. Jadi kayak apa ya, kayak sempit lah ruangannya. Dan yang paling mantapnya nih ya, dan paling mantapnya tuh WC ku itu sama kamar mandi cuman dibedain sama papan. Jadi misalnya mau mandi itu apa sih namanya itu kalau bisa bilang, buat apa, bokernya itu ditutupin. Tapi kalau misalnya udah mau boker langsung buka aja. Tahu nggak sih, kayak cuman lebarnya tuh mungkin sekitar cuma 1 meter kali 1,5 kali, pokoknya kecil banget lah. Jadi misalnya mau boker tuh harus pakai papan dibuka dulu. Kalau misalnya mau mandi ditutupin lagi tuh tempat bokernya, begitu gitulah. Tapi ya itulah hidup gitu loh. Dan malah teman-temanku ngira tuh itu juga punya aku, ya sebenarnya enggak, itu kontrak juga. Nah makanya aku bilang kayak dan juga gini nih, aku juga kayak ngerasa aku nggak pernah miskin gitu loh, walaupun secara kondisi itu betul-betul di kondisi yang bisa dikatakan ya miskin. Kalau misalnya dibilang orang itu mohon maaf ya, bukannya mau menyebutkan salah satu pihak, cuma di kondisi itu emang aku apa ya, kayak ngerasa nggak punya dana sama sekali. Sampai beli beras itu cuma kiloan doang tuh. Bayangin tuh, beli beras kiloan dari seorang pengusaha yang punya dana besar, tapi sampai beli beras itu cuma kiloan doang gitu loh. Dan juga kiloan itu paling cuma yang 8 ribuan gitu loh, dan itu dari uang receh. Dan teman-temanku nggak tahu kenapa, karena kalau lagi ngumpul aku nggak pernah cerita gitu loh. Dan hari ini aku cerita ini semua di podcast pertamaku gitu. Ini sih gini, alhamdulillahnya ya, aku eh, aku ditakdirkan dengan orang tua yang sangat-sangat luar biasa. Ya mama ya abah juga sama-sama hebat lah. Tapi aku lebih sering ngumpul sama mama, dalam artian tuh mama yang sering menghadapi semua masalahnya. Dan itu kadang-kadang aku juga di situ juga posisinya. Contoh lagi dikejar sama debt collector juga pernah juga sama mama. Terus juga kan aku punya aku punya tanah gitu kan di Anggana, dan itu punya tanah mama. Karena duit tuh udah gak ada sama sekali, kita ke sana naik motor tengah hari buat survei, buat lihatkan ke orang nih mau nggak nih dijual nih segini gini gini. Tapi pokoknya pernah sama mama juga jatuh di paret di hutan. Bayangin tuh, mama yang udah umurnya udah lumayan tua, sama aku naik motor tuh kejeblos ke paret, mama kelempar ke depan, aku tahan tuh kena stang motor. Pokoknya asik lah sama mama. Tapi gara-gara mama juga aku akhirnya ngerasa nih, hidup nih sebenarnya tuh bukan lebih apa ya, hidup tuh kayak ya udah, kalau misalnya lagi ada masalah ya itu bukan akhirnya hidup gitu loh. Karena ya semuanya tuh pasti ada
ujungnya gitu. Kesedihan tuh pasti ada ujungnya, nggak mungkin lah kamu selama sedih-sedih terus. Itu intinya. Terus juga kayak aku ngerasa ya itulah proses gitu loh. Mungkin ya kalau mungkin aku di fase itu aku nggak kena apa ya, kayak nggak kena mungkin bangkrut tadi, aku mungkin masih bisa dikatakan sombong lah sama teman-teman karena punya dana lebih. Karena aku dulu SD tuh sering banget tuh bayarin teman, bayarin ini itu, pokoknya jadi bos terus lah. Terus pas SMP itu udah keubah semua. Jadi aku SMP seminggu pertama itu masih naik mobil nih, seminggu kedua itu udah naik motor, dan itu sama kakak aku yang keempat. Jadi kayak udah kayak ngerasa oh my god, kayak oh ini tuh hidup tuh. Tapi ya bersyukur juga karena bisa ngerasain nih posisi di atas gimana, posisi tengah gimana, posisi di bawah gimana gitu lah. Bukan posisi apa apa ya, pokoknya posisi hidup gitu loh. Nah intinya sih lebih kayak ya udah, kalau emang misalnya kita pengen apa ya, pengen bahagia itu bukan dengan hal besar kok. Contoh aku di saat di fase itu aku bisa masih bisa bahagia dengan apa, dengan bercanda dengan mama, dengan ketemu sama teman-teman gitu. Jadi ya nggak sebenarnya apa, nggak seharusnya kita bilang kalau misalnya kita punya ini nih kita baru bahagia, nggak gitu juga konsepnya. Karena sebenarnya tuh bahagia itu bisa buat kita jadi lebih bahagia ke depannya. Contoh gimana nih, contoh nih kita pengen dapat IP yang tinggi, tapi misalnya kita nggak dapat IP yang tinggi, kita akhirnya apa ya, kayak sedih banget. Sebenarnya tuh nggak gitu loh konsepnya, lebih kayak misalnya kita nih ciptakan kebahagiaan-kebahagiaan kecil kita. Contoh nih, kita mau dapat IP tinggi, contoh misalnya kita pecah nih jadi poinnya misalnya nih di kita dari nol nih, buat dapetin IP tinggi itu anggap aja sebagai nilai 10. Nah kita jangan targetin dari nol ke 10, coba aja dipecahin. Contoh nih dari awal nih dari nol, contoh kita nol, dari mulai kuliah nih kita kayak coba kita pecahin nih. Contoh nih, kalau misalnya kita mau dapat IP tinggi, kita berarti harus hadir tepat waktu. Contoh kayak misalnya poinnya cuma satu, kita tepat waktu. Oke, nol tambah satu jadi satu kan. Nah terus buat dapetin IP tinggi juga kita harus mungkin lebih aktif di kelas. Ya udah berarti kita targetin nih, berarti poinnya misalnya aktif kelas tuh misalnya 2. Nah itu kita tambahin lagi tuh poinnya tuh 2, 1 tambah 2 ya 3. Nah terus juga karena kita udah aktif di kelas, akhirnya kita misalnya dapat tugas itu lebih gampang ngerjainnya. Ya, terus juga next next terus sampai akhirnya kita bisa sampai kita UAS, kita lebih gampang ngerjain UAS kita gitu. Intinya kayak kita buatlah kebayang-kebayang kecil kita, buat target kecil lah. Karena ya kalau kita nggak bahagia di awal dengan hal kecil, kita mungkin juga nggak bahagia dengan hal besar gitu loh. Makanya intinya kayak ya udah, kalau mau udah bahagia, bahagia itu ya dengan sederhana aja, nggak usah sok-sokan pengen hal lebih dulu. Karena hal kecil juga bisa buat kita bahagia kok gitu. Ya inilah sementara. Ntar kalau misalnya mau nanya-nanya lagi, langsung aja ke komen-komenku, oke? Thank you udah dengerin. Semoga ada apa ya, ada sesuatu lah yang bisa didapat dan bisa digali lagi. Ya, gimana sih? Ya, itulah pokoknya. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Kayak MC anjir. Pokoknya itulah. Ntar tunggu lagi lah part 2-nya. Ini aku bakal bahas lagi di open question selanjutnya. Oke, thank you guys. Love you.